Kalian gak usah risau, saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam. Saya pakai batik menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Saya hanyalah alatnya, saya hanya wasilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Pada waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika, saya hitung. Dan ternyata betul ya, betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Kenapa saya bisa memasukkan hal tersebut? Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut marut, yang sangat amburadul. Bahkan waktu itu Abangda Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau bahwa saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau. Di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. 90% bermain uang. 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya
menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Saya senang sekali dengan para jurnalis, YouTuber agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis. Saya bukan orang yang optimis. Saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdansyah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu.
apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi's Black Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh sahabat kami Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana RRT ini bisa dibungkam agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah titipan pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa
bukan siapa-siapa melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya kalian gak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto. Gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Yang jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu. Yang itu jadi masalah, tapi gak apa-apa. Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa, membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Gak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya bertanya kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak. Karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kotak kayak, mau saya dikunci di gua kayak, nggak peduli. Karena saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rismon, mohon ada di tengah. Ini ide mendadak yang Bang Rismon di tengah. Biar RRT. Teman-teman semuanya, atas nama trio RRT, tanpa juga meninggalkan 5 sahabat yang lain, ya, dan juga 4 sahabat yang lain, kami dengan tulus memohon doa agar kami insya Allah mendapatkan jalan yang terbaik nanti pada tanggal 13 November. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, mulai. Selesai? Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Rismon tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu, dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, nanti saya tutup untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah,
tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Resmon, terima kasih juga Mbak Tifa, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden itu. Ya, yang katanya BEM Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain. Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi ada yang berkata, mana wayangnya Mas? Wayangnya nanti malam di rakyat bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka tapi belum. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Salam. Jalannya lagi. Ya kan? Itu adalah hak sekaligus pertanggungjawaban kami sebagai warga negara. Yang penting adalah polisi, kejaksaan, hukum, hakim dalam hal ini ya harus bertindak sesuai juga. Jangan sampai mereka menjadi institusi belian gitu ya, seperti itu. Kesannya terlalu buru-buru dok. Kemarin gelar perkara langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebetulnya kalau soal buru-buru atau enggak itu relatif. Cuma memang ada sebuah tipping point ya. Jadi dari rencana kami bertiga RRT untuk melanjutkan penelitian kami. Karena kan soal ijazah Jokowi sudah final buat kami. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ijazah memang palsu. Nah kami kan sekarang bergerak untuk melakukan penelitian terhadap riwayat pendidikan kita. Kan itu yang mereka takuti kan? Ya, itu yang mereka takuti. Dan kemarin Mas Roy sudah mendahului untuk ke Singapura atau Australia. Lalu kami rencanakan mau ke Singapura bertemu dengan dan sekaligus juga situs-situs di mana tempat Gibran klaim. Nah itu takut sekali mereka. Karena itu maka kami harus segera tersangkakan. Supaya apa? Supaya kami cegah tangkal ke luar negeri kan? Kalau tersangka tidak boleh. Oh iya, itu sebetulnya. Dan membuat kami seakan-akan seperti
kalau tinju itu di uppercut gitu ya, supaya kami takut dan segala macam. Sebetulnya kalau Anda bisa lihat, yang takut itu siapa? Yang takut ya Jokowi, bukan kami. Kami sih ya terus jalankan penelitian kami gitu ya. Oke. Kemarin juga Wondra juga sempat menentukan sertifikat yang tidak dimiliki Gibran. Iya, itu kan kami sudah tahu dari data yang kami dapatkan dari sekian banyak saksi kan kami sudah tahu. Memang kami harus sebagai peneliti harus mengumpulkan data primer, yaitu kami harus datang ke tempatnya kan gitu. Nah itu yang dilakukan didahului oleh Mas Roy Suryo. Kami kan rencananya Desember mau ke Singapura untuk ketemu dengan beberapa saksi, kemudian ke Orchid Park Secondary School juga. Tapi ya setelah kami tersangka kan nggak bisa keluar. Nah itu sebenarnya tujuan mereka untuk menyibukkan kami dengan status tersangka ini dan membuat kami tidak bisa keluar. Tapi dok, ada feeling gak sih sebelumnya bakal begini dok? Oh seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin nanti kan di record ya bahwa saya ini kan ahli prediksi, saya seorang prediktor. Jadi dari sejak awal 30 April 2025 ketika laporan polisinya Jokowi, ya itu kan kami sudah tahu prediksinya itu seperti apa ya, seperti ini gitu ya. Jadi nanti kan pertemuan sesungguhnya itu akan di sidang. Ya udah, siap aja dengan sini. Kalau dokter sudah mengetahui, ini logika saya sebagai Ya. kalau dokter sudah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka, kenapa masih tetap akan lanjut? Nah itulah pejuang. Saya itu dari sejak April 2025 sudah tahu apa yang bakal terjadi dan apa yang kan sudah benchmarknya sudah ada. Kasus Bambang Sri, kasus Gunur, kasus segala macam aktivis dan yang dikriminalisasi itu kan benchmark, itu kan data bagi kami kan gitu. Jadi ya terus buktinya apa? Kami nggak takut kan? Kami nggak surut kan? Kami terus berjuang, kami terus meneruskan penelitian kami kan gitu. Jadi inilah yang menjadi sebetulnya edukasi bagi masyarakat. Kalau ada sebuah kejahatan, kalau ada sebuah ketidakbenaran, kita jangan diam aja. Kita harus maju untuk memperjuangkan ini. Mungkin persiapannya pemeriksaan di hari Kamis seperti ada. Ya persiapannya tentu saja ya kami mempelajari pasal-pasal apa yang ditersangkakan kepada kami. Kemudian kami juga persiapan para penasihat hukum kami, tim squadnya, tim yang akan bertempur dengan bersama kami, tim yang akan jadi tim non litigasi dan sebagainya udah siap. Insya Allah sudah siap. Oke. Ya. Tadi juga Pak Risma juga mengatakan akan ada menghubungi juga menyampaikan dia tidak pernah dituduh mengedit orgasme Jokowi. Nah ya itu juga fitnah luar biasa dan akan kami gugat ya kepolisiannya. Kalau justru bikin blunder untuk kemudian melakukan fitnah-fitnahan kepada kami, seharusnya mereka tuh nggak usah melakukan itu gitu. Oke, gitu ya. Berarti kan bukan laporan dari masyarakat, tapi kepolisian statement. Oh ya kita bertiga akan melakukan gugatan kepada Gibran ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya. Misalnya kemungkinan terburuk masuk dalam diri. Gak ada masalah. Itu bukan sebuah kemungkinan yang terburuk. Yang takut di penjara itu ada satu orang. Namanya Jokowi. Kami nggak takut. Kami tidak takut. Satu dari saya. Berbahagialah orang yang benar beranianya karena mereka adalah penghuni surga. Amin. Ya. Pesan-pesannya buat Jokowi dan Gibran Ya, jadi bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, tapi lebih penting adalah kepada rakyat Indonesia. Kita sudah mengawali perjuangan ini. Kita sudah mengawali perang besar ini, perang terbesar selama 80 tahun ini. Maka saya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Anda yang cerdas, para akademisi, para ilmuwan, para orang-orang yang punya hati, punya pikiran yang cerdas, ayo kita terus bersama-sama melanjutkan perjuangan ini untuk menegakkan kebenaran, untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini masa depan yang lebih baik. Jangan diam saja. Terutama para ilmuwan, orang-orang yang cerdas. Kalau Anda diam saja, Anda melihat ketidakbenaran dengan diam saja, Anda setan bisu. Jangan pernah mau jadi setan bisu. Bergeraklah, berjuanglah. Negara ini sudah diambang bencana oleh satu orang yang sangat rakus, yang sangat biadab. Berarti tidak ada alasan sambut datang dari kami. Nggak ada. Akan siap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikman nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Saya hanyalah alatnya, saya hanya wasilahnya. Ya, insyaallah. Satu lagi tadi saya lupa. Bukti apa aja, kayak berkas apa aja akan dibawa nanti jantan. Oh ya, itu buku Jokowi White Paper jelas ya, 700 halaman. Dengan segala macam barang bukti yang sudah kami siapkan, saksi-saksi sudah kami siapkan. Ada ratusan saksi yang kami sudah siapkan. Terima kasih. Sama-sama. Aku boleh